orang Jawa tuh kalau ndak apa nyandang curigo itu kan ndak lengkap. Nah, curigo itu kan keris. Halo Rek, kembali lagi di channel Kopi Ganes bareng Dito. Kali ini itu edisinya kita sowan budaya ke rumah penikmat budaya Konco Ganes, Om Antonio Carlos. Tara. Halo. Om. Yo, halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini Om Carlos ini ya apa ya ceritanya ya, panjang sih, dan sampai teman-teman dulu tuh ngabarinya Om Carlos ini waktu ke Ganes ini bilang iki ono panggonmu apa ya kemarin itu si ada wit ringin anyar. Om, ini edisi ini tuh kan sowan. Iya, Jadi sampai Kopi Ganes. terharu loh saya ini, Rek. Oh iya. Iya, dibelani sowan ke sini. Nah, sowan ini tuh mau tanya, Om Carlos ini kan penikmat budaya. Nah, ini mungkin mau sharing-sharing lah, Om Carlos ini apa sih yang punya koleksi apa gitu, yang dikoleksi apa aja, dan kebetulan kita mau coba bahas tentang keris, pusaka yang apa ya, yang mungkin paling favorit ya Om ya. Ya, Paling favorit atau paling ya waktu dapetnya itu rasanya tuh kayak seneng banget gitu loh bisa dapet. Ayo Om, coba ceritain Om. Jadi awalnya memang saya tuh pengen punya hobi gitu ya, karena kita tahu bahwa hobi itu adalah sarana untuk melepas stres, melepas sumpek, melepas lelah gitu ya. Nah, jadi saya selalu kemudian berusaha mencari hobi, dan memang dari dulu saya selalu senang dengan barang antik atau barang budaya, ya, entah patung, lukisan, apa macam-macam lah ya. Nah, dalam perkembangan waktu akhirnya saya jatuh cinta sama nah, salah satu yang koleksi antik yang saya jatuh cinta itu adalah kinangan. Kinangan tapi khusus yang bahannya kuningan. Ya, jadi kinangan yang zaman dulu dipakai buat orang menginang itu ya, busur. Nah, tapi yang khusus bahannya kuningan. Nah, itu salah satu yang saya koleksi. Selain juga foto-foto kuno, ada beberapa foto kuno yang juga saya koleksi. Nah, itu sama piring-piring peringatan, tapi piring peringatannya kayaknya mungkin belum sempat kelihatan ya. Masih disimpan dulu buat next kali ya kita bisa ngobrol gitu. Nah, itu beberapa, dan dalam perkembangan waktu akhirnya saya juga senang dengan batik. Oke, Nah, macam-macam ya, ya, kalau macam-macam dibilang ini. macam-macam sih dibandingkan mungkin dengan kolektor-kolektor lain sih, saya masih nggak terlalu banyak juga itemnya. Banyak teman-teman kolektor lain yang benar-benar koleksinya luar biasa, ragamnya gitu ya. Ya, saya paling itu tadi kinangan, foto, piring peringatan, terus batik. Dan kemudian ketika saya pakai batik, dan saya khususnya batik itu saya pakai untuk sehari-hari. Oh, dipakai. Ya. Dan kalau ada acara-acara spesial, rasanya kalau pakai batik Jadi sebagai, spesial. Ya, jadi spesial tentunya. Tetapi masih kurang. Karena apa? Sebagai orang Jawa tuh kalau ndak apa nyandang curigo itu kan ndak lengkap. Nah, curigo itu kan keris, pusoko. Nah, akhirnya saya juga ya seperti biasa niatnya cuma buat pelengkap aja ya, pengen punya 2, 3, awalnya 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya gitu kan. Akhirnya ya nambah juga gitu kan, ya wis lah gitu kan. Nah, terus yang paling favorit selama ini mungkin yang pertama kali dapat, atau mungkin di sela-sela itu, atau gimana? Yang paling favorit ini kayaknya udah ada di meja. Ya, jadi di sini udah ada beberapa yang favorit saya, karena masing-masing punya cerita. Ada satu sesungguhnya yang favorit, benar-benar kesayangan, tapi itu termasuk kalau orang Jawa bilang itu sinengker. Sinengker. Jadi biasanya memang hampir jarang, hampir tidak saya keluarkan. Oh, berarti ini dikeluarkan ini ya? Yang ini enggak. Oh, tidak dikeluarkan. Gini, bukannya enggak mau, tapi waktu
waktu saya ngambil tadi, entah bagaimana dia tuh nyelinep di dalam gitu loh. Oh. Jadi tadi mau ngambil tuh wis, oh ya alah wis, ketoknya kayak gak gelem metu iki. Gitu. Tapi bukan, kalau saya pribadi sih nggak terlalu yang kemudian apa. Ono opo nih? Ono opo nih enggak, karena terus terang saya lebih banyak mengapresiasi dari segi eksoterisnya. Eksoteris itu ya, apa? Jadi dari segi lahiriahnya. Ya, jadi dari bentuknya, tempaannya, ya ragam apa, ragam desainnya seperti itu, ya kan. Daripada terus kemudian esoteris yang kemudian tentang doyo, kekuatan gitu ya, atau mau kita ngomong kodam gitu kan, ada yang kodam di Ponegoro, ada yang Brawijaya. Nah, jadi saya lebih banyak ke eksonya, jadi secara fisik, secara lahiriah. Secara fisiknya ya, dari luar ya, ekso. Ya kan? Apa itu? Kalau apa kemudian itu? ada esoterisnya, ya itu bonus saja lah kalau buat saya. Itu. Nah, apa ya? Mungkin ini ada lumayan ini ada beberapa saya keluarkan juga. Ini ada kinangan, ada pengidon untuk membuang liurnya gitu ya kalau orang Minang. Nah, ini yang favorit saya. Mungkin yang salah satu ini salah satu favorit saya ya. Ini keris sandang walikat warongkonya, di dalamnya keris Jawa Barat ya. Ada yang bilang Tuban Jawa Barat, ada yang bilang keris Tuban Pajajaran, ada yang bilang Pajajaran gitu ya. Nah, maka kemudian saya dapat ini sudah asli, sudah bawaannya dari warongkonya sendiri, kayu cendana. Kayu cendana. Ya, kayu cendana wangi. Nah, kemudian karena ini kerisnya keris Tuban Pajajaran atau Pajajaran, kemudian saya handle-nya saya kasih model Cirebon. Tapi dia masih masuk dengan warongko gaya Surakarta seperti itu, ya kan? Nah, ini kenapa saya buka dulu, karena kita sekarang sedang berada di tahun kerbau. Ya. Nah, 2021 ya, tahun kerbau. Nah, kerisnya pun dapurnya juga dapur Mahiso atau dapur kebu. Oh, dapur kebu. Nanti kita ini ya, kita shoot ya nanti dari dekat ya. Ya. Ya, monggo sih kalau kerisnya ya, saya sih enggak komentar ya, karena bagi saya sih pokoknya saya lihat, saya nyes di hati yo. Oke lah, gitu kan. Selera macam-macam ya. Kemudian udah bilang wah ini kurang, ini bagus. Nah, ya bagi saya nggak bisa. Tapi pokoknya saya lihat, saya seneng, dan kebetulan memang saya suka model keris dapur kebu yang seperti ini. Ada di kebu yang lencir seperti ini. Nah, ini. Mantap ya. Iya. Yang saya juga. Memang sampai gilap-gilap juga ini ya perawatannya. Ya, karena kayu cendana sendiri kan punya minyak atsiri ya, punya minyak alaminya ya. Itu yang membuat dia juga bisa gilap, dan selain itu kita tidak perlu pakai minyak yang wangi. Saya pakai minyak yang biasa saja, bahkan pakai minyak singer seperti itu. Tapi karena kayunya wangi, akhirnya kerisnya juga jadi wangi, bau cendana seperti itu. Nah, ini. Nah, berikutnya ini juga ini agak jarang muncul tas ya. Yang ini apa nih Om? Ini kerisnya bagi saya cukup istimewa karena ini warongkonya adalah warongko Pakualaman. Warongko Pakualaman ya. Nah, warongko Pakualaman ini mengkombinasi gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta. Jadi bagian depannya ini adalah gaya Yogyakarta, bagian belakangnya gaya Surakarta. Oh gitu. Oh ya. Bisa dikombinasi ya? Bisa, karena waktu itu Sri Pakualam ke-7 itu menikah dengan putri kesayangan dari Pakubuwono X. Surakarta, sehingga banyak masuk unsur-unsur dari Keraton Solo ke Puro Pakualaman. Oh gitu ya. Salah satunya juga di keris ini seperti itu. Nah, ini kayunya kayu Timoho, terus ini handle-nya tanduk kerbau. Terus ini ada, walaupun ini kuningan tapi ukirannya ya bagus. Mantap ya kan. Kalau saya pribadi saya lebih suka
hunting bahan-bahan yang tidak mahal tetapi garapnya bagus. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ini pendoknya emas gitu-gitu ya, ya kalau ya pasti bagus lah. Kalau jelek ya tidak mungkin gitu kan. Nah, tapi kalau cari kuningan tapi bagus, nah itu ada tantangan tersendiri kita untuk hunting gitu kan. Siap, Pak.